Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, bagaimana kabar Teh Bu? Baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi baik Bu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah kita ini. Baik, yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama, benar saat akan membuat keputusan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Iya baik, terima kasih Bu. Saya melangkah ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila satu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, mengutamakan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga akan mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberikan masukan-masukan. Ya, baik Bu, terima kasih jawabannya jelas sekali. Selanjutnya saya akan melangkah ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan prosedur yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci. Misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan dan lain-lain. Yang kedua, selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama benar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saya akan harus menerima keputusan itu. Iya baik, alhamdulillah luar biasa atas langkah-langkah yang Ibu lakukan sesuai dengan prosedur. Baik, saya akan melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengaduan benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih
menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Alhamdulillah, jadi kita menentukan prinsip dalam membuat keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan memponis bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, hal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Ya, memang ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan itu terkadang kita diperhadapkan oleh masalah kita antara rasa kasihan dan rasa kebenaran ya. Jadi memang hal seperti itu Bu terjadi di setiap sekolah dan itu tidak bisa kita pungkiri. Baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu lakukan? Biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlibat dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat dan informasi lainnya. Selain itu saya akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu haruslah saya membuat keputusan. Baik Bu, terima kasih, jawabannya sudah luar biasa sekali. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya Ibu tidak sendiri tapi melibatkan rekan-rekan guru dan mengambil waktu untuk memikirkan matang-matang di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, baik. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terkadang atau faktor-faktor, terkadang ada katanya saya yang membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wali kelas yang membantu saya dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Ya, betul sekali Bu. Jadi apabila anak mengalami dilema etika itu tentunya kita kembalikan bekerjasama dengan guru kelas. Jadi kepala sekolah juga tidak langsung mengambil keputusan, tetapi kita bekerjasama dan berkoordinasi dengan wali kelas. Itu betul sekali Bu. Ya, jadi pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak hal yang saya pelajari dari beberapa pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka
untuk membuat keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang mendasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Itu. Iya, baik. Ya memang ya di dalam mengambil apabila kita keputusan itu memang tidak ada yang sempurna. Semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi di sini dalam mengambil suatu keputusan, ibu kepala sekolah itu tidak serta-merta mengambil keputusan begitu saja, tetapi melihat secara matang bagaimana kasus itu. Kemudian berkolaborasi, berkoordinasi dengan wali kelas untuk mencari jalan keluar sehingga kasus atau dilema yang terjadi itu bisa kita atasi dengan baik ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kira cukup sekian. Terima kasih kembali atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.